الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih dapat melaksanakan kewajiban salat subuh serta masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selawat dan salam kita serahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pengajian rutin kita setiap subuh Ahad Minggu yang telah berlalu kira-kira 1 bulan yang lalu. Pagi ini kita melanjutkan hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah. Hadis ini diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasul pernah bersabda, salatul rajuli, sembahyang seseorang lelaki, jama'atan, secara berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi, lebih dari sembahyangnya di pasar dan sembahyangnya di rumah, bid'ah wa 'ishrina darajah, melebihi 20 derajat. Dalam hadis ini pertama Rasulullah menyatakan salatul rajul, sembahyang lelaki, yang dimaksudnya di masjid. Apakah tidak termasuk yang perempuan? Karena biasanya yang salat jamaah di masjid itu lelaki, maka disebutlah di sini salatul rajul. Jadi sembahyang seorang lelaki di masjid secara berjamaah lebih dari sembahyangnya di pasar dan sembahyang di rumah lebih dari 20 derajat. Bid'an, kalimat bid'an ini dipakai dari bilangan 3 sampai 10. Sesuai dengan hadis yang lain, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bisab'in wa 'ishrina darajah. Ada hadis yang lain, Rasul jelas menyatakan bilangannya, angkanya, bahwa lebih sembahyang jamaah dengan sembahyang sendiri 27 derajat. Di kita sembahyang di pasar atau sembahyang di rumah, ini kalau kita melihat hadis ini, mau apakah sembahyang berjamaah di rumah atau sembahyang sendiri. Kita sembahyang di pasar tentu saja bukan masjid, bukan masjid,
Nanti kadang di pasar juga ada masjid. Ini yang bukan masjid. Apakah sembahyang berjamaah atau sembahyang sendiri, tetap masih lebih sembahyang di masjid. Ini kalau kita melihat secara zahir hadis. Namun ada juga ulama yang menafsirkan hadis ini, sembahyang di masjid lebih dari sembahyang di pasar atau di rumah kalau sembahyang sendiri. Adapun kalau berjamaah tetap mendapat 27 derajat. Namun tetap beda dengan sembahyang di masjid. Jadi di sini Rasul menekankan kita memakmurkan masjid. Datang ke masjid, jangan sembahyang di rumah. Jangan sembahyang di pasar. Tapi datanglah ke masjid di mana kelebihannya 27 derajat. Alasannya, wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Alasannya bahwa seseorang itu apabila ia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan ia baguskan wudunya, lengkap. Dikala dikatakan ahsanal wudu, mulai dari kita mencuci tangan sebelumnya 3 kali, kemudian kita berkumur-kumur, menghingus air ke hidung biar bersih, bahkan menghingus air itu ke hidung menghidupkan saraf-saraf yang telah berhenti. Kita hingus sampai ke hingusnya terasa perih. Itu kalau masih terasa perih, pertanda ada saraf-saraf kita yang tidur. Ini hikmahnya, ini yang menjelaskan dokter. Nah, makanya di dalam ajaran kita disunahkan, ada hikmah rupanya, membangunkan, menghidupkan saraf-saraf yang sedang tidak berfungsi. Summa atal masjid, setelah ia berwudu dengan wudu yang bagus, tiga kali dia basuh rata seperti wudu Rasul. Tsumma atal masjid, kemudian ia datang ke masjid. La yuridu illa shalah, tidak ada keinginannya ke masjid kecuali hanya untuk melaksanakan sembahyang. Yakni la yanhazuhu illa shalah, tidak ada sebab yang mengeluarkan ia dari rumah ke masjid kecuali hanya karena salat. Nah, ini hadis ini menekankan keikhlasan, bahwa kita datang masjid bukan karena ada janji. Karena kadang-kadang kita salat subuh di masjid. Kenapa salat subuh hari ini di masjid? Ada janji, ada tamu. Nah, dia ingin bertemu, nanti kita ketemu aja di masjid raya. Kita salat subuh di sana. Jadi kita datang kemari, tujuan utamanya bukan salat subuh, tapi karena ingin bertemu dengan teman. Ini tidak akan dapat. Pahala 27 mungkin dapat, tapi kelebihan yang ada, yang diutarakan dalam hadis ini, kita tidak memperolehnya. Karena kita bukan sembahyang jamaah yang utama, tapi ingin bertemu dengan kawan yang ia menunggu kita di masjid. Atau kita ada tujuan-tujuan yang lain. Yang jelas kalau memang semata-mata sembahyang, kita tidak akan hadir ke masjid, akan sembahyang di rumah. Tapi ada kepentingan lain, maka kita datang. Bukan karena ini. La yuridu illa salah, tidak ada yang ia inginkan dari kepergiannya itu kecuali yang mendorong ia ke masjid adalah ingin sembahyang. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Kalau ini seperti ini, ia tujuan datang ke masjid, ia langkah satu langkah, kecuali diangkatkan baginya dengan langkah itu 1 derajat di akhirat nanti. Setiap 1 langkah yang kita langkah, 1 derajat kita diangkat. Kalau kita umpamakan bahwa posisi kita di dalam surga ada di peringkat sekian, selangkah kita melangkah 1 derajat naik.
1 poin bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Berapa langkah yang kita langkah? Wa hatta anhu biha khati'ah, dan dihapus satu kesalahan, dosa kita. Tentu saja dosa-dosa yang dapat hapus dengan sembahyang, karena ada dosa-dosa besar yang tidak hapus kecuali dengan taubat nasuha. Satu langkah kita melangkah, satu derajat kita naik, satu kesalahan Allah hapus. Berapa banyak kesalahan kita setiap hari? Dari Aisyah sampai subuh mungkin kita masih menjaga malam, duduk ngobrol, banyak kesalahan dihapus perlahan-lahan ketika kita melangkah salat subuh ke masjid raya. Makanya pada bab jamaah di dalam kitab fiqih dianjurkan kalau kita ke masjid menempuh jalan yang jauh, biar banyak langkah. Karena kita langkah itu ibadah. Kita menuju ibadah, langkah itu nilainya ibadah. Kita disuruh jalan yang jauh, mutar jalan. Kalau pulang cari jalan yang dekat. Karena itu bukan ibadah, pulang dari ibadah, cari jalan dekat. Hari Jumat mau ke masjid, walaupun masjid dekat masjid raya, mutar aja. Biar banyak langkahnya. Makin jauh langkahnya, makin banyak derajat kita yang akan naik, makin banyak dosa kita yang dihapus oleh Allah. Nah, ini yang tidak kita peroleh kalau sembahyang di rumah walau berjamaah. Kita sebagai pedagang salat saja di pasar, nggak mau ya lama-lama kita berpisah dengan dagangan kita, ini tidak kita peroleh. Karena tidak ada langkah yang kita langkah. Hatta yadkhulal masjid, sampai ke masjid. Dari rumah kita ke masjid itu dihitung berapa langkah. Apakah mesti dengan langkah? Karena dalam hadis ini ada kalimat yang barisnya khutwah, ada yang khatwah. Kalau khutwah jarak dari satu kaki ke satu kaki itu khutwah. Kalau khatwah ya gerak langkah kita. Setiap langkah. Jadi kalau kita pergi pakai sepeda motor ataupun pakai mobil dan sebagainya, apakah tidak dihitung? Yang dihitung kalau kita melangkah berapa langkah. Walaupun kita memakai sepeda motor, berapa langkah yang kita langkah. Sampai kita ke masjid. Nah, itu ditambah derajatnya, dikurangi dosanya. Fa iza dakhalal masjid kana fis salat maka natis salatu hiya tahbisu. Apabila ia masuk ke masjid raya, kana fis salat, kita dianggap seperti di dalam sembahyang, yakni terus mendapat pahala. Maka natis salat hiya tahbisu, selama sembahyang itu yang mengikatkan dia tidak mau beranjak keluar. Terus kita datang dan kita tidak mau keluar. Sudah azan kita tetap menunggu, tidak akan keluar. Sembahyang itu yang menghambat, yang mengikat kita tidak mau keluar. Kalau belum selesai sembahyang kita tidak akan keluar. Duduk kita menunggu salat itu karena fis salat, seperti di dalam sembahyang, dapat pahala. Kita subuh datang lebih awal, apalagi ini kalau bulan Ramadan kita bangun lebih awal karena makan sahur. Terus ke masjid setelah makan sahur, biar lama di sini. Walaupun azan subuhnya masih setengah jam, kita datang duduk di masjid menunggu sembahyang, tidak akan keluar. Itu selama kita duduk 30 menit lamanya umpamanya, terus ditulis pahala. Apalagi kita nanti duduk di masjid, ada niat iktikafnya, membaca Quran, kita berzikir dan lain sebagainya. Itu tambahan yang lain. Ini duduk saja, datang ambil wudhu, salat tahiyat masjid umpamanya, ataupun mau sembahyang tahajud, duduk di tiang, walaupun kita tertidur, duduk saja itu sudah dapat pahala. Kalau kita niat iktikaf, kita berzikir, ataupun kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu tambahan yang lain. Duduk saja sudah dapat pahala. Selama sembahyang itu yang menghalang kita keluar, terus kita mendapat pahala seperti di dalam sembahyang.
wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi shalla fi. Sementara malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah, yusalluna ala ahadikum, mereka berdoa. Yusallu, karena salat itu kalau dari Allah maknanya turun rahmat. Kalau dari salah dari malaikat, innallaha wa malaikatahu, malaikat berselawat, itu maknanya istighfar. Tapi di sini bermakna doa. Malaikat terus berdoa kepada seseorang di antara kamu, madama fi majlisihi, selama ia duduk di tempat duduknya menunggu sembahyang. Duduk sudah dapat pahala, kita istighfar, kita niat iktikaf, sementara malaikat sibuk mengistighfar. Malaikat terus berdoa untuk kita selama kita duduk di dalam masjid itu. Bagaimana doanya? Yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, beri rahmat kepada orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubat orang ini. Kita duduk, barangkali memang ngantuk, tertidur di tiang, malaikat sibuk istighfar untuk kita. Allah minta, malaikat minta kita diberi rahmat, diampuni dosa, diterima taubat kita. Malam yu'zi fihi, selama kita tidak mengganggu orang lain. Malam yahdis fihi, selama ia tidak berhadas. Para penafsir mengartikan hadas secara umum, yakni tidak ada ya. Karena kalau makna hadas kan keluar angin. Keluar angin mengganggu orang. Jadi para penafsir hadis ini mentafsirkan secara umum, selama kita tidak mengganggu orang. Duduk saja. Kalau membaca Quran, jangan keras-keras suara. Barangkali ada di samping kita yang sedang iktikaf, dia sedang wirid, sedang berdoa. Karena kalau ada suara yang nyaring di samping kita, kita berdoa nanti hilang, nggak tahu lagi kemana arahnya. Jadi baca sekedar didengar sendiri saja. Jangan mengganggu orang lain. Kita ibadah, tapi jangan mengganggu orang lain yang sedang ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini coba bayangkan, malaikat itu kan makhluk ciptaan Allah, ibadur, hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Sementara kita yang duduk di dalam masjid walaupun belum sembahyang, malaikat yang mulia itu diperintahkan Allah untuk mendoai kita. Coba bayangkan, disibukkan mereka untuk mendoa kepada kita. Inilah kelebihan kita sembahyang berjamaah daripada kita sembahyang sendiri. Jadi makin banyak langkah. Jadi kalau langkah menuju ibadah, nilainya ibadah. Apalagi kalau niatnya macam-macam. Di samping kita niat untuk sembahyang, kebetulan di masjid ada pengajian, apakah maghrib, subuh, ada dua yang kita niat. Untuk apa ke masjid? Pertama, saya mau salat jamaah. Yang kedua, pagi ini ada pengajian. Maghrib ini ada pengajian, saya mau belajar. Itu tambah lagi. Itu lebih tinggi lagi pahalanya. Karena orang yang menuntut ilmu pengetahuan, satu langkah yang ia langkah juga seperti itu pahalanya. Jadi ada dapat pahala ganda. Maka setiap kita masjid, ikhlaskan niat. Karena hadis ini menyangkut tentang bab ikhlas. Ikhlaskan niat kita karena ingin salat jamaah. Karena ini perintah Rasul kepada kita, khususnya kepada kita lelaki, untuk memakmurkan masjid. Yang kedua, kita ingin belajar. Kalau memang ada pengajian di saat-saat jamaah tertentu. Jadi pahalanya luar biasa. Dan hadis ini menunjuki bahwa begitu lebih manusia. Dengan malaikat sendiri dia lebih. Dengan bukti malaikat yang mulia itu disibukkan untuk mendoai kita. Maka orang-orang yang rajin salat berjamaah itu orang-orang pilihan. Kan tidak semua orang. Ini kan bulan Ramadan, kita bangun tadi jam berapa? Makan sahur. Kenapa tidak kita ke masjid? Kenapa sebahagian datang ke masjid salat jamaah, sebahagian lagi kita tidak mau, malas walaupun dekat. Kita lebih tenang sembahyang di tempat yang lain, di rumah.
Bahkan tidur lagi setelah sahur. Salat subuhnya hampir keluar matahari. Siapa? Apa penyebab yang mendorong kita ke masjid? Maka orang-orang yang datang ke masjid, Rasulullah menyatakan, saksikan bahwa orang ini adalah yang beriman yang sebenarnya. Karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, mari sering-sering ke masjid. Kalau boleh 5 waktu itu salat kita di masjid, dan tidak ada yang mendorong kecuali hanya salat jamaah. Kalau ada pengajian, niatkan, ikhlaskan hati, saya hari ini ingin belajar. Kita dapat pahala yang lain lagi. Setiap langkah itu tadi dihapuskan satu dosa, itu karena niat salat jamaah. Tambah lagi karena niat untuk belajar ilmu. Karena derajat orang berilmu, orang belajar itu luar biasa ampunan dosanya. Satu bab kita belajar, mungkin satu subuh seperti ini kita belajar satu bab, itu seperti ibadah 60 tahun nilainya. Umur kita saja belum tentu sampai 60 tahun. Belajar ilmu agama, satu bab, mungkin bab taharah kah, bab salah kah, bab zakah dan lain sebagainya, itu seperti ibadah 60 tahun disebutkan dalam hadis yang lain. Berapa banyak nilai pahala yang Allah berikan. Mungkin kalau kita mau taubat dengan cara yang lain sulit, tapi dengan salat jamaah itu luar biasa pahalanya. Oleh karenanya sekali lagi mari kita, dosa sudah jelas banyak. Setiap kita duduk pasti ada dosa, kita keluar kita ada dosa. Untuk bertaubat dari dosa ini kadang-kadang kita lalai, tapi dengan hadir kita ke tempat jamaah, dosa itu berguguran. Ini belum lagi ketika kita sembahyang. Begitu kita rukuk disebutkan berjatuhan dosa-dosa yang ada di atas pundak kita. Air wuduk tadi yang kita ambil di rumah jangan disapu, jangan dilap. Air wuduk biar begitu saja. Setiap tetesan air wuduk yang berjatuhan dari muka, dari jenggot kita, itu dijadikan Allah malaikat. Yang malaikat itu diciptakan oleh Allah beristighfar kepada kita sampai kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi hadis ini menekankan kita keikhlasan. Rasul menganjurkan kita, mengajak kita untuk salat berjamaah, di mana dalam berjamaah itu bukan hanya kita diangkat derajat, dihapus dosa, tapi sembahyang kita akan lebih bagus daripada sembahyang sendiri. Karena sembahyang sendiri itu sering kita buru-buru, doanya enggak habis. Tapi kalau sudah salat jamaah, kita tidak bisa cepat, kita harus ikut imam. Dengan sendirinya sembahyang kita jadi bagus. Imamnya bacaan panjang, rukuknya enggak cepat, jadi sembahyang kita jadi bagus. Tapi kalau sembahyang sendiri, biasanya kalau rukuk ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sekali saja udah. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau jamaah enggak boleh. Karena sopirnya ini perlahan-lahan kita harus dengan sendiri sembahyang kita jadi bagus. Kemudian ada kekurangan kita ditanggung oleh imam. Nah ini hikmahnya. Kalau sendiri siapa yang menanggung? Kita sendiri. Jadi ditanggung oleh imam. Jadi masih banyak hal-hal yang lain. Belum lagi kita dengan berjamaah kita berkenalan, bisa bersilaturahmi, kita bisa menanya kondisi kawan-kawan kita yang pagi ini tidak hadir ini, yang di samping kita biasanya ada ini, apalagi dia sakit. Di sini kita bisa bertukar ilmu, bisa bertukar kondisi kita, bisa saling memberi, saling membantu. Mungkin ada kawan kita yang dalam keadaan yang dalam ekonominya yang kurang bagus, kita bisa membantu. Setidaknya kita bisa membantu pikiran walaupun tidak dapat membantu dalam bentuk harta benda. Oleh karenanya sekali lagi mari sama-sama rajin-rajinlah sembahyang berjamaah, khususnya di masjid, karena dengan ini barangkali dapat terhapus dosa-dosa kita, dapat menyelamatkan kita nanti di kala yaumil qiyamah.
Hanya sekian kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah untuk yakin, rajin dalam salat berjamaah, dan dengan keyakinan itu hapus segala dosa, diangkat derajat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه